lagi heboh banget berita mengenai warga negara Afghanistan yang mereka tuh berlari-lari mengejar pesawat Amerika, dan akhirnya muncullah kelompok yang namanya Taliban. Nah, siapa sih Taliban itu? Jadi Taliban itu bukan baru-baru ini aja loh berhasil menguasai Afghanistan, ibu kota Afghanistan. Tutupan pintumu, sini yo, tak ceritain sih. Nah, akhir-akhir ini di sosial media tuh lagi heboh banget berita mengenai warga negara Afghanistan yang mereka tuh berlari-lari mengejar pesawat Amerika. Bahkan kalian tahu sendiri bahwa presidennya pun juga kabur dari negara tersebut. Menurut kabar yang beredar, ternyata mereka itu, warga negara Afghanistan itu, mereka berusaha untuk mengungsi dan keluar dari negara Afghanistan karena mereka tahu bahwa Taliban itu berhasil menguasai ibu kota Afghanistan tersebut, yaitu Kabul. Nah, hari ini kita akan menelisik lebih jauh tentang konflik-konflik panjang yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun di Afghanistan tersebut. Oke, aku mau mulai ceritaku di masa dimana terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Jadi perang dingin itu terjadi karena perbedaan ideologi, prinsip ideologi. Kalau Amerika itu mereka punya prinsip tentang liberalis, kapitalis, dan pihak Uni Soviet mereka punya prinsip komunis. Nah, pada 1978, Partai Komunis Afghanistan yang didukung oleh Uni Soviet itu berhasil menguasai Afghanistan. Tentu saja Amerika nggak akan tinggal diam kan melihat kejadian seperti itu. Nah, mereka pun dengan badan intelijennya, mereka pun juga memberikan dukungan secara diam-diam dengan cara mereka mensuplai barang-barang persenjataan dan pelatihan-pelatihan kepada kaum mujahidin, yaitu kaum yang mereka tuh berseberangan memang dengan partai komunis tersebut. Jadi peperangan dan konflik itu terus berlangsung sampai pada tahun 1989 Uni Soviet sudah mengalami kemerosotan dan mulai menarik tentaranya dari Afghanistan tersebut. Sehingga hal itu membuat pemerintahan komunis yang menguasai di Afghanistan itu akhirnya menjadi goyah dan tumbang pada tahun 1992. Nah, setelah tumbangnya pemerintahan komunisnya tersebut, akhirnya muncul dan terjadi kekacauan dan perang. Dan akhirnya muncullah kelompok yang namanya Taliban. Nah, siapa sih Taliban itu? Jadi sebenarnya Taliban itu berasal dari bahasa Pashto yang artinya murid. Dan Taliban ini itu muncul pada tahun 1994 sebagai kekuatan yang sebenarnya itu menginginkan ketertiban sosial di provinsi selatan Afghanistan. Terus pada akhir tahun 1996 kekuatan Taliban itu semakin membesar dan menguat karena dukungan dari kelompok etnis Pashtun di selatan Afghanistan, sehingga akhirnya tahun 1996 Taliban berhasil menguasai ibu kota Afghanistan tersebut. Dan tahun 1998 bahkan hampir seluruh wilayah, kira-kira 90% wilayah di Afghanistan itu berhasil dikuasai oleh Taliban. Jadi Taliban itu bukan baru-baru ini aja loh berhasil menguasai Afghanistan, ibu kota Afghanistan. Mereka ternyata sudah pernah juga menguasai pada tahun 1996. Nah, selama pemerintahan Taliban berkuasa, terdapat sejumlah kebijakan-kebijakan Taliban yang mendapatkan tentangan dari global. Salah satu contohnya adalah kebijakan Taliban itu yang melarang kehidupan publik dari perempuan. Jadi mereka tuh melarang perempuan itu untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi nggak boleh bekerja, nggak boleh belajar gitu loh, pokoknya kaum perempuan itu. Dan Taliban juga menghancurkan peninggalan artistik non-Islam secara sistematis, seperti salah satu contohnya yang terjadi di kota Bamiyan. Nanti kalian lihat sendiri ya. Selain itu, Taliban juga menerapkan hukuman pidana yang sangat keras, yaitu hukuman gantung. Sampai akhirnya pemerintahan itu berjalan, pada akhirnya tahun 2001 Amerika itu menuduh bahwa Taliban itu menyembunyikan Osama bin Laden dan melindungi kelompoknya. Yang Amerika sendiri itu yakini seharusnya Osama bin Laden dan pengikutnya itu mereka bertanggung jawab terhadap serangan teroris pada tanggal 11 September di WTC dan Pentagon.
Sehingga akhirnya Amerika dan NATO kemudian mereka itu melancarkan serangannya ke Afghanistan dan mereka berhasil menggulingkan pemerintahan Taliban tersebut. Dan setelah berhasil digulingkan, akhirnya Amerika tuh menaruh pasukannya di sana dan mereka juga membentuk pemerintahan yang demokratis ala barat. Terus di mana Taliban? Jadi selama 20 tahun itu ternyata Taliban nggak hilang gitu ya. Tapi mereka pun juga masih terus hidup dan melancarkan perang gerilya selama 20 tahun terhadap Amerika Serikat, sekutunya dan tentara Afghanistan yang ada di sana. Pada tahun 2021, tepatnya bulan Mei kemarin, Amerika Serikat itu mulai secara resmi menarik pasukannya dari Afghanistan. Dan keputusannya ini diperkuat dengan perkataan dan pernyataan dari Joe Biden. Jadi Joe Biden itu menegaskan keputusannya untuk menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan. Karena apa? Karena dia itu mau menghentikan perang yang telah berkembang sudah terlalu jauh dari tujuan awalnya. Jadi Biden bilang sebenarnya tujuannya itu bukan untuk membangun bangsa di Afghanistan, tapi tujuannya memang untuk menghukum pihak dari Taliban yang melindungi pengikut dari Osama bin Laden. Jadi tujuan awalnya tuh itu, tapi sudah terlalu jauh gitu ya apa yang sudah dilakukan karena sudah 20 tahun. Akhirnya Biden mengatakan ini sudah waktunya untuk menarik pasukan mereka dari Afghanistan. Nah, Presiden AS Joe Biden itu menegaskan bahwa dia akan menarik seluruh pasukannya itu paling lambat pada tanggal 11 September 2021 atau tepat 20 tahun semenjak teror dari serangan teroris di WTC di Menara Kembar di New York tersebut. Jadi setelah keputusan Amerika Serikat itu menarik pasukannya, itu menimbulkan dampak yang sangat besar yang kita semua sudah tahu bahwa akhirnya Taliban berhasil menguasai kembali Afghanistan. Nah, jadi di sini akhirnya muncul sebenarnya pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap keputusan Amerika menarik pasukannya. Jadi pihak yang pro itu setuju dengan pendapatnya Joe Biden bahwa memang pertama sudah terlalu lama nih pasukan Amerika Serikat berada di Afghanistan, sudah 20 tahun lamanya. Jadi memang sudah wajar untuk ditarik dari negara Afghanistan tersebut. Dan mereka juga setuju dengan pendapatnya Joe Biden itu bahwa memang misi awalnya untuk menaruh pasukan di situ kan bukan untuk membangun bangsa, untuk mendirikan bangsa Amerika Serikat di Afghanistan, bukan, tapi memang tujuannya untuk menghukum. Jadi sudah waktunya untuk menghentikan perang ini. Dan gak hanya itu aja, pihak yang pro dan sebenarnya juga mendukung keputusan Joe Biden karena Joe Biden sendiri berkata bahwa pihak Amerika Serikat itu sebenarnya sudah memperlengkapi tentara Afghanistan sendiri dan pasukannya dan pemerintahan Afghanistan itu untuk berjuang dan memperjuangkan kemerdekaan mereka sendiri. Jadi mereka sudah dipersenjatai, sudah diperlengkapi, sudah ditraining juga, dan berkata sudah bukan waktunya lagi Amerika untuk membantu. Seharusnya kamu Afghanistan, rakyat Afghanistan dan pemerintahnya itu sudah bisa sendiri gitu untuk melawan pasukan Taliban tersebut. Tapi pihak yang kontra itu mengatakan bahwa ini belum waktu yang tepat karena pemerintahan Afghanistan itu belum siap. Dan pihak yang kontra pun juga takut kalau seandainya Taliban itu akhirnya berhasil menguasai Afghanistan, mereka takut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan seperti yang dulu-dulu awal-awal waktu Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban tersebut. Jadi masih melarang perempuan untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pendidikan yang layak, menerapkan hukuman-hukuman yang keras, pidana yang keras. Jadi mereka takut apa yang terjadi kalau Taliban itu berhasil memimpin dan menguasai Afghanistan. Dan seperti yang kita tahu, akhirnya memang sebenarnya Afghanistan berhasil juga dikuasai oleh Taliban. Nah, jadi kalian berada di tim yang mana? Tim yang pro terhadap keputusan Amerika menarik pasukannya atau tim yang kontra Amerika menarik pasukannya di Afghanistan? Atau kalau kalian punya komen atau pendapat yang berbeda yang kalian mau sampaikan juga boleh, silahkan kalian komen dan sampaikan di bawah ini. Oke, aku tunggu komen kalian ya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau gitu sekarang tutupan pintumu, besok tak ceritain maneh. Jadi jangan lupa ya, nantikan cerita-ceritaku selanjutnya.
Oke, see you. Bye-bye.